Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang bilangan bulat. Ya, sebelumnya kita sudah pelajari garis bilangan ya. Bilangan bulat, ingat bilangan bulat dimulai dari min ya. Min 4 misalnya. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat. Dimulai dari negatif 0 dan bilangan positif. Oke? Sifat-sifat bilangan bulat ada 4. Yang pertama adalah tertutup. Sifatnya tertutup, di mana A ditambah B sama dengan C. Misalnya A-nya kita tulis 3, B-nya 1 sama dengan 3 ditambah 1 berapa? 4. Dia termasuk sifat tertutup, bilangan bulat. 3 ditambah 1, 4. Termasuk bilangan bulat. Berarti dia masuk sifat tertutup. Yang kedua, identitas. Identitas itu selalu 0. Penjumlahan selalu 0. Oke? Untuk penjumlahan nilainya selalu 0. Misalnya A-nya 3. 3 ditambah 0 hasilnya 3, ya kan? Kalau A-nya 5 berarti otomatis 5 ditambah 0 sama dengan 5. Oke, selanjutnya adalah sifat komutatif, di mana komutatif sering dibilang pertukaran, ya. Di mana A ditambah B sama dengan B tambah A. Ditukar doang. Oke. Misalnya A-nya 1 ditambah B-nya 2 sama dengan B-nya tadi berapa? 2 ditambah 1. Oke, 1 ditambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Sama ya. Oke, dia adalah pertukaran. A tambah B sama dengan B tambah A. Oke, selanjutnya sifat asosiatif. Asosiatif di mana pengelompokan ya, sering disebut pengelompokan, di mana A buka kurung A ditambah B sama dengan C. Sama dengan hasilnya A ditambah B ditambah buka kurung B ditambah C. Contohnya misalnya kita A1, B-nya 2, C-nya kita ambil 4. Oke? A-nya berapa tadi? 1. Tulis. Ditambah B-nya berapa? 2. Ditambah C-nya berapa? 4. Kita hitung. Ingat, kalau ada dalam kurung, kita selesaikan yang di dalam kurung. 1 ditambah 2, 3. Ditambah 4. Sama dengan, ingat, ini kita turunin, karena kita selesaikan yang dalam kurung. 2 ditambah 4 berapa? 6. 3 ditambah 4, 7. Sama dengan 1 ditambah 6 berapa? 7. Berarti hasilnya sama. Ini adalah sifat asosiatif atau pengelompokan, ya. Kita masuk ke penjumlahan atau ditambah. Oke? Catatannya, kalau positif atau tambah, tandanya tambah atau positif, dia ke kanan. Oke? Untuk yang negatif atau dikurang atau min atau dikurang, dia ke kiri. Oke? Untuk arah garis bilangannya. Oke, contoh yang pertama, 3 ditambah 2. Caranya gimana? Dari 0 ya, 0 ke 3. Nih. Oke, 0 ke 3 ditambah 2, tambah. Tambah positif berarti ke kanan, ditambah 2. Oke, kita hitung dari 3. Ya, 1, 2. Oke, berapa? 5. Berarti dari 3 ke 2 ditambah berapa hasilnya? Ini 3 ditambah 2 ya. Hasilnya 5. Betul nggak sih? Taruh. Kita masuk ke contoh yang kedua, di mana 7 ditambah min 4 sama dengan berapa? Oke, kita hitung dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di sini. Ya. Berarti dari 0 kita tarik garis. Ingat kalau positif ke kanan. Oke. Ada min atau negatif. Ingat negatif ke kiri, ya. Karena dia dimulai dari 0 ke 7 nih, 7 dikurang berarti ke kiri ya. Berapa? 4. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3,
4. Berarti dari sini ke sini min 4 ya. Berapa hasilnya? Berhenti di mana? Di 3. Ya, di 3. Oke? Oke, kita masuk ke penjumlahan di mana yang selalu diingat catatan. Positif atau tanda plus tambah itu berarti bayar. Oke? Kalau negatif atau min atau dikurang ya, itu adalah utang. Jadi plus bayar dikurang utang. Oke, kita masuk ke contoh. 5 ditambah min 4. Ingat, 5 punya uang 5 min 4 itu adalah bayar. Punya utang 4 dibayar 5. Punya utang 4 dibayar 5. Berapa? Sisanya berapa? Punya utang 4 dibayar 5. Utangnya dibayar 4. Berarti sisa 1. Ya. Yang kedua, min 7 ditambah 10. Ingat, min itu adalah utang. Ditambah itu bayar. Berarti punya utang 7 dibayar 10 berapa? Masih ada sisa enggak? Masih ada sisa, duitnya 3. Berarti karena masih ada sisa, berarti plus. Berarti 3 aja. Oke? Contoh yang ketiga. Min 10 ditambah 3. Oke, punya utang berapa? Ingat, min adalah utang. Punya utang 10 dibayar 3. Berarti dia masih punya utang enggak? Utangnya lebih besar enggak? Iya, min. Karena utangnya lebih besar dibandingkan bayar. Berarti dia masih punya utang berapa? 10 dikurang 3, 7. Kenapa min, Bu? Karena utangnya lebih besar dibandingkan dia bayar. Punya utang 10 dibayar 3. Untuk tugas, kerjakan LKS halaman 6 nomor 1. Ya, nomor 1 dikerjakan di buku tulis. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.